Bawalah kami masuk ke dalam hadirat kami yang tata suci Tuhan, untuk kami dapat menikmati kuasa dan urapan saat ini dan nanti. Lalu kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, sebentar kami akan renungkan bersama-sama. Biarlah kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, dan kembali diingatkan oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk menerimanya dengan kelapangan hati, dengan pikiran yang terbuka, supaya apapun itu yang boleh kami dengar pagi ini bukan menyinggung dan lantas membuat kami jauh dari Tuhan, namun membuat kami tersinggung, malu di hadapan Tuhan dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, sebab Engkau Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan, dengan Tuhan yang bersama-sama dengan kami menguasai hati, pikiran, dan semua yang ada dalam diri kami ini untuk benar-benar terfokus ke dalam kebenaran firman Tuhan yang ditangguhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Jumlah aktor gini, kunjungan dekat ini olahraga, ini oleh sedikit. Saya lo mulu sama lo sih kalau lo aku dulu, tapi aku tak tahu. Contohnya orang sekolah pun bagi di tengah, tidak terlalu bilang. Patut maksudnya kamu kok tersinggungan, apa sih? Rasa tersinggungan loh, patut kalau lo mau gimana tuh gitu. Aku ya lo mau di tengah ini gitu. Orang ya Pak, tambah sayang. Bukan waktunya untuk kembali, karena hari ini kita memperingat hari kenaikan Yesus Kristus ke. Satu hal yang tiap tahun selalu kita rayakan, tiap tahun dengan umurnya berapa dari sakitulah jumlah yang sudah Anda lewati untuk merayakan tahun ini. Tentunya semua sudah pada hafal, sudah pada tahu, bahkan sejak usia anak-anak suami dulu tahu tentang bagaimana dan apa itu kenaikan secara teori tahu. Ya dong? Berapa hari setelah kebangkitan Yesus naik ke surga? Angkat tangan, angkat tangan. Berapa? 40 apa? 40 hari. Betul? Betul ini gandel apa betul numut atau betul apa? 40 hari, betul? Oh betul apa nih? Masuk Pak? 40 hari tak? Betul tak? Oh, masuk lagi. Kamu itu tak? Presek tidak? Kalau ya kuis ini colongan. Teman tambah bodoh. Semua cetak presek ini negara ada buku catu. Betul Pak? Dan seringkali disampaikan dalam khotbah-khotbah tentang mengapa Yesus harus naik. Ya orang ada kuis aku mau dipakai di situ. Alasan yang paling umum disampaikan, dan itu memang Alkitabiah dan memang tertulis di Alkitab, bahwa Tuhan mempersiapkan tempat di surga. Amin. Bagi kita semua orang yang percaya. Itu terus diulangi setiap tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika setiap tahun diulangi itu akhirnya menjadi rutinitas belaka bagi kita? Tentunya ya sudahlah, ya segitulah. Atau benar-benar kita hidupi di dalam hidup kita bahwa Yesus Kristus naik itu ada tujuan, ada pesan yang harus kita kerjakan. Ya saya maaf, siapa di sini yang sudah ditinggal, apakah itu orang tua atau saudara tua?
Ada? Ya ada. Pak Ari sudah ditinggal Bapak. Bangkok malah sudah Bapak Ibu tidak ada. Pak Batiar? Bapak sudah tidak ada. Ada pesan tidak sebelum meninggal? Tidak ingat tak? Dikerjakan tak pertanyaan saya? Dikerjakan, puji Tuhan. Nah ini Yesus berpesan. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia berpesan. Dan tentu pesan ini pun sampai kepada kita hari ini. Dan setiap tahun terus diulangi. Nah kali ini saya akan mengulangi lagi dengan sedikit pembahasan yang berbeda, supaya kita kembali mengingatkan. Pesan saya jangan cuma sampai rutinitas toh, untuk diingat gitu. Tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan, kita sesuaikan dengan keadaan zaman, dengan keadaan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah apa itu? Kita akan buka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Ada pesan atau yang bahkan seringkali miss, seringkali terlewat untuk kita perhatikan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, yaitu murid-murid Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawab Yesus pada ayat yang ke-7, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Apa pesan Yesus kepada murid-murid, kepada kita? Yang pertama, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kecepet. Kursinya tak ganti sing sepot deh, sing enak deh. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masalah waktu, masalah masa yang sudah, ini kuncinya, ditetapkan Tuhan menurut kuasanya. Pesan Tuhan kepada kita, lakukan, kerjakan, dan ketahui apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita ketahui. Artinya apa? Bagian kita, bagian Tuhan ya bagian Tuhan. Manusia zaman sekarang ini seringkali diribetkan, disibukkan oleh dirinya sendiri. Contoh, dalam hal berdoa, dalam hal meminta kepada Tuhan, apa saja yang seringkali diminta oleh manusia? Kesehatan, kesuksesan, kekayaan, itu kan yang umum diminta. Iya kan? Kebahagiaan. Kebahagiaan ya ujung-ujungnya duit. Mereka yang orang duit dia bahagia. Jadi apa dia? Iya tak? Sebenarnya ono pulus. Selama masih ada waktu gitu. Apa salah minta itu? Tidak salah, tidak ada yang salah. Karena Yesus sendiri katakan, mintalah, maka akan diberikan. Jadi tidak salah apa yang kita minta. Yang salah adalah setelah kita meminta, kita meribetkan diri sendiri dengan pikiran kita, dengan usaha-usaha kita. Kalau Yesus ajarkan, kamu lakukan bagianmu dan aku lakukan bagianku.
Bagianmu apa? Bagian kita apa? Berdoa, meminta, berjuang menurut kemampuan kita. Tapi banyak orang yang akhirnya tidak sabar. Itu yang saya bilang, seringkali meribetkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan ngomong, masalah waktu itu urusanku. Sudah ditetapkan Tuhan menurut kuasanya, kata dia di sana. Jadi jangan suka ngeyel dengan mengambil keputusan sendiri. Hoak yang viral beberapa waktu lalu tentang babi ngepet. Untungnya hoak. Ngesake babi gitu. Babi sudah katanya haram, difitnah gitu. Kan kasihan banget babi. Halo Pak Bang. Pak uang aku tahu. Maaf lah, kena. Ini keberhubungi pas sakit banget. Tapi iya kan. Tapi kita tidak bisa pungkiri yang namanya ilmu magic, ilmu mistis itu ada. Orang yang mau Jawa toh, kayak tidak niat pun ada. Ilmu-ilmu pesugihan, orang saya cari tuyul beneran, ya toh? Apakah bisa membuat kaya? Nyatanya bisa. Mau coba? Apa udah dibagi? Kecekapan batiar, akhirnya dikerain saya bagi. Ini cari cabang. Malah itu WhatsApp saya, akhirnya jadi rica-rica, tapi ngepet. Tapi secara dunia itu berhasil, itu bekerja. Namun yang namanya sesuatu yang instan, apalagi melibatkan kuasa gelap, pasti tidak akan berujung manis, tidak akan berujung indah. Kalau istilahnya itu pasti meminta tumbal. Bu anaknya sing loro-loron, wong tuane sing mati, bojone sing apa pasti ada seperti itu. Karena manusia mau mencampuri urusannya Tuhan, berharap bisa mempersingkat waktu terhadap apa yang sedang dipergumulkannya. Nah, Tuhan berpesan masalah waktu itu masalah saya. Makanya berkali-kali saya ingatkan dalam doa, nah ini tak ulangi lagi. Apa yang penting dalam doa? Kunci doa itu apa? Lali meneh, apa Bu? Sesuai kehendak. Baik wujud jawabannya ataupun waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang kau perlu kerjakan, berdoa dan berjuang, titik. Masalah Tuhan kapan suksesku? Ada waktunya. Tuhan kapan kayaku? Ada waktunya. Tuhan kapan sembuhku? Ada waktunya. Kesuwen Tuhan. Yus kalau ngepet kan gitu. Ini apa pesan kali ini? Sebab dalam ayat selanjutnya Yesus berkata, ayat yang ke-8. Bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Makanya jangan tidak sabaran. Makanya jangan terburu nafsu. Makanya gak usah pengen jaluk cepet-cepet. Karena kamu akan menerima kuasa. Baik kuasa untuk menentukan pilihan, ataupun kuasa di luar kuasa kita. Jadi kita punya dua kuasa. Satu kuasa untuk memilih. Ada yang diistilahkan kehendak bebas. Ini milih diri kalau dipilih. Lek jawaban rohanian dimilihkan Tuhan, tapi realnya dengan milih diri kalau dipilih Pak tadi. Oh pilih ke Yuda, oh bagus. Anakmu Yuda. Milih diri toh.
ada yang milih. Artinya apa? Tuhan memberi kita kuasa untuk memilih. Dalam berbagai macam hal di kehidupan kita, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih. Termasuk masalah hati. Kita tidak bisa membatasi orang untuk berpikir dan berperilaku jelek kepada kita. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membalas, untuk tidak membenci, untuk tidak sakit hati dan dendam kepada orang lain. Kalau istilah saya pernah sampaikan, kita tidak bisa mencegah burung itu lewat di atas kepala kita. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak dinyul sewu, dienek-enek dulu. Ya lek katanya manuk ditali iki ndak berboma. Pilihannya kan hanya itu. Jenengan usir burung ra iso. Manuk mbok usir ya bakal lali meneh. Ya. Kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak benci, tidak jahat sama kita. Kita tidak bisa memuaskan keinginan, kesenangan semua orang yang ada di sekitar kita. Tidak pernah lihat gambar, nah, aku jadi punya gambar tapi nanti tak om. Gambar seorang bapak dan anak dan keledai. Mesti lah tak elingnya mesti itu ngerti. Suatu ketika ada seorang bapak dan anak atau suami dan istri sembarang lah, dengan dia pernah nyawang sini, dan seekor keledai. Suatu ketika mereka melakukan perjalanan jauh. Nah, si bapak naik keledai, si anak yang numpuk di mata mereka, di sisi mereka, artinya anak kepada orang tua, betul? Tetapi orang yang melihat tiba-tiba lewat TKP Pak Eko ngomong, bapak kok teko anak Eko melaku, enak-enakan numpak keledai. Pak Eko ngomong, bapak Eko mudun, anak Eko munggah, untuk melaku meneh lewat karpe Pak Tadian. Pak Tadian ngomong, lah kalau anak kurang ajar, Pak Eko nuntut enak-enakan numpak. Rumu meneh mereka, ubah posisi. Piye Pak? Kowe numpak, aku numpak. Oh nggih Pak, lewat untuk lewat Pak Bayu. Oh, lah wong ora duwe pringke hewanan, mesake kledene, wong kledene cilik tumpake wong loro mikire piye to wong kuwi? Ya? Ora kudu juga. Kledene sampai paling sesen. Wong ora mikir. Rumula mereka ubah posisi lagi. Piye Pak? Kowe mudun aku mudun ayo. Kledene tuntune daripada dadi omongane wong. Lewat ngarepe Pak Ali, digoblok-goblokne lho wong loro. Lah wong goblok duwe keledai, duwe jadat, duwe tumpakan kok ora ditumpaki malah ngaku dituntun. Artinya kita tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, mata semua orang, tidak bisa. Semua orang selalu memiliki celah untuk menjelek-jelekan kita. Nah, kita bisa memilih. Kita punya kuasa untuk memilih sakit hati atau tidak. Kalaupun tidak kuat, kalaupun tidak bisa, Yakobus katakan, mintalah hikmat. Maka ada kuasa di luar kuasa kita, yaitu kuasanya Tuhan yang memampukan. Nah, dalam segala pergumulan, dalam segala doa pun ini bekerja, ini berfungsi. Kita diberi kuasa untuk memilih, menentukan pilihan, sikap, atau apapun itu bentuknya. Tetapi ingat, jangan lupa, ketika Anda merasa tidak mampu, ada kuasa lain di luar kuasa kita yang bisa memampukan kita, yaitu Roh Kudus. Tapi dengan catatan, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus itu menguasai hidup kita, bukan roh dari Kudus. Sebab yang dari Kudus itu bukan roh, tapi roh. Ada Roh Kudus? Roh Kudus apa ya? Jarum ya? Nah, PR-nya di sini. Oh, salah, bukan ini. Jangan aku siang loh, Pak. Aku tak ngerti loh, Pak. Ini direkam loh, udah ketok elekku loh. Jarum ya, yakin ya? Pak Bayu yang bilang ini jarum.
Aku lah itu elek. Pinter aku. Koncone. Kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan memiliki kuasa itu. Kuasa yang di luar kuasanya kita, kuasa yang terbatas itu. Dan pertanyaannya, hidup kita dikuasai siapa? Dikuasai Roh Kudus atau roh yang dari Kudus? Saya senengane lepus, koyok pus, apa nasi pus? Saya ora tahu atus, atus, jangan eleng. Kalau Roh Kudus menguasai, turun atas, maka kita hidup. Nah kalau Deota ada gato yang pasti matok gitu ya, saya pasti matok. Itu sebabnya mengapa kalau kita seringkali berkata, Tuhan kenapa doaku kok tidak ada kuasanya? Wong dongo ora tahu dijawab. Mungkin tidak ada Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Salah satu alasannya mungkin sehingga tidak ada kuasa yang bekerja. Tuhan kenapa kok saya gampang sekali marah? Kok saya gampang sekali tersinggung? Kok saya gampang sekali mutu? Karena tidak ada Roh Kudus dalam. Yang terakhir, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tak terbatas, menuju kesaksian yang tak terbatas. Apa kesaksian menang, penginjilan menang. Nah, aku atas sekolah teologi dan penginjilan. Jangan salah. Secara teori memang harus masuk teologi supaya lebih teorinya penginjilan bagaimana cara ngomong, karena penginjilan secara umum orang ketahui itu membutuhkan tidak hanya kemampuan tapi juga keberanian dan kesempatan. Tapi ada cara bersaksi yang paling gampang yang bisa kita kerjakan sembari kita menjalani hidup, yaitu bersaksi dengan hidup kita. Kepada siapa? Sampai ke ujung bumi, artinya tidak terbatas. Ini yang sekali banyak orang tidak paham. Bersaksi itu tidak hanya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus, tapi kepada mereka yang sudah mengenal Yesus pun. Atau dalam bahasa kita dengan orang Kristen pun harus bersaksi. Loh kok bisa Pak? Kita bukan aliran yang sono Pak. Yang datang ke rumah orang Kristen bukan seperti itu caranya. Satu, pesan message yang dibawa beda. Ya tak? Gak perlu tak sebutnya tau apa denominasinya tau, aliran. Tapi pesan yang pasti didengar harus tahu di paragraf. Yang kedua, kita tidak perlu datang ke rumah-rumah orang Kristen. Loh, orang Kristen tidak perlu diberi kesaksian Pak. Dalam satu rumah pasti tidak hanya dengan sendiri yang Kristen toh. Ada yang lain toh. Pertanyaan saya, dari entah itu anak, entah itu bojo, entah itu orang tua, entah itu adik kakak, apa yang kami taat? Apa yang kami setia? Jadi apa boten? Dia apa nih? Boten. Disitulah kita bersaksi kepada mereka. Tidak semua orang Kristen itu taat. Tidak semua orang Kristen itu setia kepada Tuhan. Dan kalau memang kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian atau menyebarkan Injil dengan teori kepada mereka yang belum mengenal Kristus, kita masih memiliki tugas dan tanggung jawab bersaksi kepada orang-orang walaupun itu seiman.
sapi kabeh. Belum tentu. Apa mana sing ora tau nang gereja? Ya ya. Lah masa ngajak nang gereja aja perlu diberi kesaksian apa mana sing ora tau nang gereja? Yang paling gampang lewat percakapan. Bukan masalah harus promo Injil setiap ngomong Injil, boten lah. Ngono ya carane ngono aku iso mungkin harus boten tau. Kapan bersaksiku ya. Tapi bukan itu ya. Enggak tahu promo Injil wong nias iki apa aku ora ngerti, tapi mesti ono basa anus. Saya yakin setiap daerah pasti ada. Ada aturan, ada tata cara bagaimana berbicara kepada orang yang lebih halus bahasa daerah. Bukan itu masalahnya. Isi dari perkataan kita apa? Sampai kita ada dengan kita harus tahu. Teman saya si Jonta awal-awal ke Jawa, dia minta diajari cara memperkenalkan diri pakai bahasa Jawa. Diajari kok apa tuh? Kalau orang Purwodadi dia orang cewek sekarang jadi pendeta di Jakarta, diajari. Jon lek ketemu wong ngomong, "Nggih, kula segawan jaler." Lah kan harus kok. Ada artinya apa? Wong lanang. Nggih, kula segawan artinya apa? Artinya ya saya orangnya baik, saya hapus. Kalau cewek halus bocornya, tapi maknanya itu menyakitkan. Setidaknya bagi yang ngomong yang nggak tahu artinya itu. Dan kita seringkali tidak sadar. Menurut kita bahasa kita, tutur kata kita itu seringkali kita merasa wis apik, tapi kita tidak tahu mungkin itu menyakiti orang lain. Nah, mari kita ubah, mari kita introspeksi. Bersaksilah dengan bahasa, dengan cara ngomong yang baik, dengan berperilaku baik. Kan saya selalu bilang, kalau sudah pesan, jadi orang Kristen itu, jadi orang Kristen tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi orang Kristen itu tidak boleh menyakiti hati orang lain. Jadi orang Kristen itu tidak boleh melukai orang lain. Jadi orang Kristen tidak boleh merugikan orang lain. Banyak orang Kristen yang dengan tindakan yang merugikan orang lain, dengan keputusan-keputusan yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Dengan semua itu semakin mempertegas bahwa kita perlu bersaksi walaupun kepada orang yang katanya sudah. Saya pernah cerita, cilik kita tahu sekolah minggu. Makanya pengajar sekolah minggu itu orang ngerti lagunya apa. Kenapa saya tidak sekolah minggu? Makanya akhirnya toh, saya pernah cerita ke saksi toh, baptisan kecelakaan. Lah saking tak tahu mau sekolah minggu terakhir ingat aku kelas 10 jebul kademlek kelas baptisan. Kelasku pindah. Kelas saya itu buat kelas baptisan. Kecelakaan tuh baptisan. Kelas SD dibaptis di tengok. Kecelakaan. Karena pas saking ora tahu nek sekolah minggu. Kenapa? Bukan bermaksud mencari kambing hitam, tapi dia menjadi fakta. Karena wong tuan keset ora tahu nek sekolah minggu. Ora tahu sekolah minggu. Ora tahu minggu. Mau cuma juga ayo tangi. Nek bejo ayo tangi sekolah minggu, tapi dianya tidak datang. Apa kemudian karena kondektor terus. Calo. Kok karena perlu numpak bis calo. Gereja orang itu calo. Juga ngoyak-ngoyak nih orang mantap. Tunjukkan dalam sikap, tunjukkan dalam perkataan, tunjukkan dalam setiap keputusan kita, khususnya yang bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai menyakiti hati anak dengan keputusan kita. Jangan sampai menyakiti hati istri dengan keputusan kita. Saya tidak tahu istri saya sakit hati atau tidak, tapi seringkali saya tidur. Walaupun videonya tak lakon.
Aku memang ngomong sama mesem. Misalkan pakai mau bayaran mau pakai baju ini. Bingung nih saya mau pakai jas yang mana, Mak? Bagusnya mana? Yang coklat atau yang merah? Coba, Pak. Pak Rangga nih. Saya merah bagus, Pak. Oke, berarti kasih coba. Maka ini saya dipasang atas sini, biru apa sing hijau? Saya biru apa Pak? Ya wis aku lagi biru sing hijau. Keputusan. Ya lah aku sih pengennya kunjung walaupun tak lakon itu udah gawe hijau tenan. Tapi kalau itu membuat sakit hati saya minta maaf. Tidak bermaksud. Akhirnya dia tiba tak tanya, Mas ini apa ini? Mau aku boleh jawab itu sebuah pilihan yang iya. Tapi tanpa kita sadar seringkali itu kan contoh gitu. Tapi kita mungkin nggak sadar ada keputusan-keputusan kita yang merugikan, yang menyakiti hati anak, hati istri, hati orang. Kita harus bersaksi pada minimal keluarga. Yang saya maaf, ada anak yang belum setia, ada anak juga yang belum setia. Aku rasanya bersenang ya direkam, dua adik yang belum setia. Apa benar? Anak setia apa ini? Puji Tuhan. Enggak, bapakmu setia enggak ada? Di sini tidak ada setia ada. Orang apa ada? Tidak apa-apa, ya kan? Tidak salah. Orang tua jangan merasa sombong karena lebih tua. Karena seringkali kita pun bisa melakukan kesalahan dan bisa ditegur oleh anak. Apakah salah? Tuhan bisa memakai siapapun. Nah, kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali dan tolong jangan cuma sebagai rutinitas. Pertama, kita diingatkan nggak usah meributkan diri dengan bagian yang bukan bagian kita. Masalah waktu, masalah kesempatan itu urusan Tuhan. Bagian kita berdoa dan berjuang. Berdoa dan berjuanglah untuk apapun yang sedang engkau hadapi. Sisanya urusan masalah kapan akan terjawab, kapan akan tercapai itu urusan Tuhan. Orang kabeh wong donga pengen duwe omah dijawab langsung blur. Jadi aku berdoa supaya nanti setelah aku nikah terus bisa langsung tuku omah. Blur baru nikah sesuk langsung tiba-tiba tuku omah. Ono sing dijawab tahunan. Ono sing sebelum nikah wis dijawab. Ono sing pas nikah kadung ning omah. Ono lho? Ono wae. Artinya apa? Itu masalah waktunya Tuhan. Dan yang kedua, kita diingatkan kembali supaya setiap kita percaya bahwa ada kuasa di luar kuasa kita yang bisa memampukan kita kalau Roh Kudus ada dalam diri kita dan mengontrol diri kita. Jadi rasa khawatir masalah pandemi, lawan saja apa yang menjadi bagian masalah kena atau tidak, tertular atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau toh kita kena, padahal sudah menjalani protokol yang bahkan menurut kita sudah ketat, ya berarti Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi. Karena tidak semua orang Kristen yakin bahwa dia ada di dalam kuasa-Nya. Tidak semua orang Kristen percaya bahwa Tuhan yang memampukan dia. Masih banyak orang Kristen yang dipenuhi rasa khawatir, dipenuhi rasa ketakutan yang berlebihan. Di situ kesempatan kita untuk saya begini karena Tuhan yang memampukan. Dan ayo, saudaraku, judulku, kamu. Ya,
Kiranya menjadi berkat buat kita semua, menguatkan kita. Tidak hanya sekedar mengingat Tuhan Yesus naik 40 hari setelah kematiannya, setelah kebangkitannya, dan mempersiapkan surga, itu semua sering diomong. Tapi aplikasi yang harus kita lakukan apa setelah Yesus naik? Ya, ibarat tadi yang saya tanyakan, kalau keluarga sudah meninggal, bahkan ada Jawa itu sampai berapa hari? 1000 hari itu anak mendak itu setahun 2 tahun itu masih terus diperingati, diingat. Mengingat apa? Mengingat ketika masih hidup, mengingat kematiannya. Tapi ingat gak pesannya apa? Ada di mana ingat, tak perlu di hari-hari ini. Saya eleng, bahkan saya doa eleng. Tapi pesan terakhir yang saya ingat dan jawaban apa? Nah itu penting. Dapat ini kita belajar. Saya yakin semua orang Kristen, tidak hanya di tempat ini, semua orang Kristen tahu ini hari apa. Peringatan dari apa? Saya yakin semua tahu jawabannya. Tapi apakah Anda memegang pesan Tuhan dan melakukannya? Nah itu. Sekali lagi menjadi berkat buat kita semua, menguatkan kita, meneguhkan iman kita menjadi lebih baik dan lebih berkenan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, mengingatkan kepada kami untuk kembali memperhatikan, mengingat dan melakukan sungguh-sungguh apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena tidak ada di antara kami yang tidak tahu bahwa hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak tahu bahwa Tuhan naik ke surga setelah 40 hari kebangkitan. Tapi tidak semua di antara kami tahu dan mau tahu tentang apa pesan yang harus kami kerjakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pagi ini mampukan kami untuk dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Tuhanlah yang mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.